Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita semua, terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu di Ramadan pada hari yang kelima. Yang insya Allah pada kesempatan singkat hari ini kita akan membahas terkait tentang cara pandang hidup seorang muslim. Setiap muslim Allah ciptakan kehidupan di dunia ini tentu memiliki maksud dan tujuan yang sangat jelas. Seperti yang pernah kita dengar, Allah sudah menjelaskan bahwa tujuan hidup dari seorang muslim sesuai dengan firman-Nya dalam surat Az-Zariyat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Ini sudah sangat jelas bahwa tujuan hidup seorang muslim, tujuan hidup manusia Allah ciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah kepadanya. Oleh karena itu, seorang muslim harus memiliki cara pandang yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita dalam menjalani kehidupan ini tidak menjadi terombang-ambing dan tidak menjadi sia-sia, di mana kita ketahui kehidupan dunia ini hanyalah sesaat. Cara pandang hidup seorang muslim yang pertama adalah menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup dalam menjalani kehidupan ini di samping hadis Nabi kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, yakni Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah pun menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan ila akhir ayat. Dari ayat ini sudah sangat jelas bagi kita. Tidak ada pedoman yang pantas kita jadikan sebagai alur dalam kehidupan kita selain Al-Quran. Al-Quran berisi petunjuk, perintah kepada kita, dan juga berisi larangan yang wajib kita jauhi. Dalam menjalani kehidupan ini tentunya banyak sekali rintangan-rintangan, perangkap-perangkap dan jebakan-jebakan syaitan. Oleh karena itu, Allah membentengi diri kita dengan berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran abadi, Al-Quran nyata, Al-Quran memiliki kebenaran yang mutlak karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman, Al-Quran Allah akan angkat. Lembaran-lembaran mushaf akan menjadi kosong tanpa ada tulisan-tulisan kalamullah. Itu ketika berada di akhir zaman. Selagi kita masih bisa mendapati Al-Quran sekarang ini
maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi kita. Rutinlah mentadaburi Al-Quran. Belajar untuk memahami kandungan isi Al-Quran, walaupun sebatas kemampuan kita. Ketika kita ingin dan harus mendalami kandungan isi Al-Quran, kita bisa mengikuti kajian-kajian ilmu yang lebih khusus. Kita bisa bertanya kepada para ahlinya, yaitu para ahli ilmu, para ustadz dan para kiai, agar kita bisa mengetahui makna-makna dari Al-Quran dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Ini cara pandang hidup yang pertama. Cara pandang hidup yang kedua, bermuamalah atau memandang segala aspek kehidupan sesuai dengan syariat. Kita sebagai seorang muslim tentu tidak lepas dalam bermuamalah, berhubungan atau berinteraksi dengan sesama manusia. Terlebih kita berinteraksi dengan sesama muslim tentunya dalam koridor syariah. Hal ini Allah katakan dalam firman-Nya pada surat Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa seorang muslim mesti memandang kehidupan itu sebagai sebuah ujian. Ketika kita memandang kehidupan sebagai sebuah ujian, maka kita akan berbuat sebaik mungkin dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita bermuamalah kepada sesama muslim, tentunya kita bermuamalah sebaik dan semaksimal mungkin sesuai dengan yang Allah perintahkan. Contoh, ketika kita bermuamalah dalam bidang jual beli, tentu kita mesti mengutamakan nilai-nilai kejujuran. Tidak ada pihak yang kita rugikan ketika kita mendapati ada sesuatu barang yang kurang baik yang kita jual, kita sampaikan dengan jujur kepada calon pembeli. Ini juga yang dicontohkan oleh Nabi kita. Ketika Nabi kita berdagang, bagaimana Nabi kita diberikan julukan Al-Amin, karena betapa jujurnya Nabi kita, betapa terpercayanya Nabi kita ketika melakukan muamalah jual beli. Ketika kita diamanahkan untuk menjaga waris dari keponakan kita yang ayahnya telah wafat, maka jagalah harta anak yatim tersebut dengan amanah. Jangan sekali-kali kita memakan harta dari anak yatim tersebut. Sungguh ketika kita melakukan perbuatan itu amat sangat keji, amat sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ingat, Rasul dan anak yatim di akhirat nanti bagaikan dua jari seperti ini. Kemudian muamalah yang kita bisa lakukan, kita bisa bersikap adil, terlebih bagi seorang pemimpin. Janganlah kita tidak bersikap adil. Pemimpin dalam artian bukan hanya pemimpin dalam sebuah negara, tapi pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam institusi pendidikan, atau pemimpin dalam kelompok-kelompok kecil. Bersikaplah adil, tempatkanlah diri kita pada posisi di tengah. Jangan kita berpihak. Kalau kita sudah berpihak kepada salah satu pihak, maka itu akan menjauhkan kita dari sifat keadilan itu sendiri. Nah, memandanglah kehidupan ini dengan syariat. Kehidupan sebagai sebuah ujian, oleh karena itu kita lakukan setiap aktivitas kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Bi ahsan amalan, sebagai amalan yang baik. Ketika kita menampilkan, mewujudkan cara pandang kita dalam bentuk aplikasi kehidupan dengan amalan yang baik, insya Allah tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Ini cara pandang yang kedua. Cara pandang yang ketiga adalah menjaga keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi
fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan, apa yang telah Allah berikan bagimu pahala untuk negeri akhirat. Dan carilah bagianmu juga di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti Allah berbuat baik kepadamu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di dunia ini. Dari ayat ini, surat Al-Qasas ayat yang ke-77, kita bisa menyimpulkan sederhana bahwa ketika kita hidup di dunia saat ini, maka niatkanlah setiap amal yang kita lakukan di dunia ini untuk kehidupan di akhirat. Ketika kita berpuasa sekarang ini, niatkanlah puasa kita dengan baik untuk pahala di negeri akhirat. Ketika kita memberikan sedekah di bulan Ramadan ini, niatkanlah sedekah kita untuk pahala di negeri akhirat nanti. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kehidupan di dunia ini sebagai tempat transit, tempat kita singgah. Bahkan Rasul kita menggambarkan bahwa kehidupan di dunia ini layaknya sebagai tempat bercocok tanam. Kita bertanam, kita menanam tanaman-tanaman yang baik, kita menanam tanaman-tanaman yang sangat produktif, kita airi, kita beri pupuk untuk kita panen nanti di masa yang akan datang. Nah, setiap amal yang terbaik kita lakukan di dunia ini, niatkanlah untuk kita tuai pahalanya di negeri akhirat. Tetapi kita juga mesti menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk kita bisa menanam dengan baik dan juga bisa meraih pahala di akhirat nanti. Jadi jangan kita kesampingkan juga kehidupan di dunia ini. Yang terpenting tadi, seimbangkanlah kehidupan di dunia dan akhirat. Arti keseimbangnya ini apa? Niatkanlah amal yang kita lakukan di dunia ini untuk tujuan akhir kita di negeri akhirat. Nah, inilah 3 cara pandang hidup dari seorang muslim. Yang pertama adalah jadikanlah Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup selain hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, pandanglah kehidupan di dunia ini dalam bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, jagalah keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, yang berarti niatkanlah setiap amal di dunia untuk kita menuai pahala di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan yang paling penting adalah kita amalkan terlebih di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.